Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 Psikologi Transpersonal akan membahas mengenai ajaran Lao Tzu, Jalan Allah. Stay tune. Adalah suatu ajaran agama, sebab ada filsafat atau ajaran Tao yang menyebutkan Tao adalah bukan suatu agama, tetapi dalam praktiknya yang sekarang Taoisme adalah suatu paham dan sekaligus suatu agama, sebab mengandung itu satu ibadah di dalamnya. Dalam ajaran agama Tao itu terdapat 3 kitab klasik, yaitu Tao Te Ching, Chuang Tzu, dan Bezhu. Kitab itu ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, namun kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya tidak hilang dimakan waktu. Ajaran Tao menekankan pada mistik. Ajaran Tao itu menekankan untuk mengetahui hukum alam supaya dapat hidup dalam harmoni dengan alam. Ajaran ini menekankan penyatuan dengan alam secara mistis atau menyatu dengan Tao atau Tuhan. Tao mengajarkan untuk hidup jauh dari keramaian atau masyarakat dan hidup di tempat yang sunyi, sepi sebagai orang bijaksana, merenungkan hakikat alam bagi umat. Memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang sejarah kemunculan ajaran Tao dan tokoh yang mengembangkan ajaran Tao. Sebab-sebab timbulnya Taoisme berkaitan dengan keadaan kerajaan Zhou pada abad ke-6 sebelum Masehi yang mengalami masa kehancuran akibat penyelewangan dalam pemerintahan. Kehidupan manusia semakin menderita membuat orang-orang terpelajar kecewa. Kemudian dari sebagian mereka hidup menyendiri dan hidup sebagai biarawan. Lalu mendirikan suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama Taoisme. Latar belakang sejarah tersebut mengisyaratkan bahwa Taoisme dalam perkembangannya membawa misi keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Taoisme menempatkan ajaran kebajikan sebagai tema sentral dalam etika kefilsafatannya. Peletak dasar ajaran Taoisme adalah Yang Zhu. Ajarannya bersifat eudaimonistik, artinya bahwa manusia harus mencari kebahagiaan tertinggi bagi dirinya. Itulah yang dinamakan kebahagiaan. Ajaran ini kemudian dikembangkan oleh Lao Tzu dan menurut kepustakaan Cina dikenal sebagai pendiri Taoisme atau Tao Te Ching. Ajaran Lao Tzu ini ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Lao Tzu, dan buku itu akhirnya dikenal dengan nama Tao Te Ching. Buku tersebut memuat sajak-sajak pendek tentang etika, psikologi, dan metafisika. Kemudian hari, buku Lao Tzu ini dijadikan buku suci para penganut Taoisme karena memuat aturan-aturan tata kerja Taoisme. Kemudian yang meneruskan ajaran Taoisme adalah Chuang Tzu yang merupakan murid pertama dari Lao Tzu. Murid Lao Tzu yang terkenal adalah Chuang Tzu ini. Ia mengajarkan cara-cara yang harus dilakukan oleh seseorang dalam hidup ini. Atas dasar uraian tersebut dapat dimengerti bahwa beberapa tokoh utama yang berjasa mengembangkan ajaran Taoisme yaitu Yang Zhu, Lao Tzu, dan Chuang Tzu. Konsep keseimbangan China pada tahun 2001, Gong Liqiang kemudian mengembangkan teori harmoni komunikasi China, yaitu Harmony Theory Chinese Communication, yaitu teori yang telah diaplikasikan dalam berbagai proyek komunikasi, terutama dalam manajemen konflik di China. Terdiri dari 2 proposisi. Yang pertama adalah aksesiona, yaitu dalil untuk dasar dalil selanjutnya. Yang kedua adalah teorema, yaitu pernyataan matematika yang perlu pembuktian. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan untuk meraih kondisi harmoni dalam hubungan manusia adalah kriteria utama untuk mengevaluasi kompetensi komunikasi seseorang. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan seseorang mencapai harmoni, maka semakin tinggi pula derajat kompetensi komunikasinya. Ada tiga prinsip harmoni di sini. Yang pertama adalah internalisasi nilai intrinsik, internalize, yaitu mencakup gen humanisme, di kebajikan gen humanisme, dan li tata cara. Yang kedua adalah dari kondisi intrinsik, yaitu mencakup si kemungkinan temporal, dan w kemungkinan beruang, dan j gerakan permulaan yang tak terlihat. Yang ketiga adalah latihan secara strategis yang mencakup kuensi, intralensi, min, phase, dan endpoint. Konsep toleransi dalam filsafat Cina, di mana filsafat Cina itu merupakan suatu filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan di dunia di samping filsafat India dan filsafat Barat. Berdasarkan penemuan ini, yaitu penemuan arkeologis, filsafat Cina sudah ada sebelum Neolitik baik di sebelah timur laut maupun barat laut. Di dalam pemikiran filsafat Cina itu pada sekitar abad ke-6 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Zhou. Pemerintahan dinasti Zhou itu mengalami perpecahan dan peperangan di antara raja-raja kecil yang menguasai wilayah yang berbeda-beda. Akibatnya rakyat itu sengsara, lalu dihantui kelaparan, dan ratusan ribu meninggal dunia yang disebabkan peperangan dan pemberontakan yang bertubi-tubi.
Dengan adanya kekacauan ini mendorong sejumlah kaum terpelajar untuk bangkit dan mulai memikirkan bagaimana mendorong masyarakat berusaha menata kembali kehidupan sosial dan moral mereka dengan baik. Etika dalam filsafat Cina mengajarkan sikap optimis dan demokratis yang artinya bahwa manusia itu dapat mengatasi persoalan-persoalan hidup dengan menata dirinya melalui berbagai kebijakan praktis serta menghargai kemanusiaan. Sikap demokratis membuat bangsa Cina toleran terhadap pemikiran yang beraneka ragam dan tidak cenderung memandang suatu secara hitam atau putih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep peri kemanusiaan dalam filsafat Cina. Peri kemanusiaan dalam arti manusia yang merupakan pusat filsafat Cina pada hakikatnya adalah baik dan harus mencari kebahagiaan di dunia ini dengan mengembangkan dirinya sendiri dalam interaksi dengan alam dan dengan sesama. Nah, ciri peri kemanusiaan dari pemikiran filsafat Cina ini terwakili melalui Confucius yang mempunyai ajaran Haixiao kebaktian, yaitu bakti seorang pada leluhur dan orang tuanya. Penyembahan leluhur berhubungan dengan Haixiao sebab untuk melakukan penyembahan haruslah melalui seorang anak laki-laki dalam keluarga. Nah, pemujaan yang sungguh-sungguh pada leluhur ini pada masa itu memberi corak tertentu dalam masyarakat. Maka, dengan demikian berkembanglah sistem yang paling kompleks dan teratur. Sebagian besar ajaran Confucius ini ditunjukkan untuk membenarkan secara rasional ataupun menyatakan secara teoritis sistem kekeluargaan ini sebagai landasan humanisme dalam filsafat Cina. Materi selanjutnya mengenai Chuangzi. Siapa sih Chuangzi itu? Nah, beliau merupakan filsafat dari Tiongkok yang berpendapat bahwa manusia yang hidup tidak harmonis atau selaras dengan lingkungan dan tidak hidup menurut pembawaan alamiah akan hidup penuh dengan penderitaan. Nah, Chuangzi ini memberi ilustrasi pemikirannya sebagai berikut. Jika orang berpergian dengan jalan air, tidak ada cara lain yang lebih sempurna atau lebih selamat selain mengambil sebuah perahu. Begitu pula jika seseorang mengambil jalan darat, tidak ada cara lain selain menggunakan sebuah kereta. Tetapi bila seseorang mengambil perahu untuk jalan darat, maka tidak mungkin perahu itu berjalan dengan semestinya. Nah, menurut Chuangzi, agar manusia dapat meninggalkan hal-hal yang dibuat-buat oleh manusia, maka manusia harus melakukan penarikan diri dari dunia ramai. Penarikan diri tersebut melalui 3 tingkatan, yaitu 1. Melakukan setiap hal yang bersifat keduniawian, kemudian dari dunia sebagai keseluruhan, dan akhirnya dari keberadaan seseorang. Yang kedua, persatuan dengan Tao yang akan membawa kepada pencerahan yang mendadak. Yang ketiga, menjadi orang yang bijaksana, yang abadi dengan jalan menyelesaikan atau mencapai ilmu pengetahuan tertinggi. Sekian materi saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pengertian dari konsep Yin Yang. Apa sih konsep Yin Yang itu? Jadi, Yin Yang dalam konsep filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini dan bagaimana mereka itu saling membangun satu sama lain. Konsep itu tersebut didasarkan pada asal-muasal dari banyaknya cabang ilmu pengetahuan klasik dan filosofi Tionghoa, serta dapat digunakan sebagai pedoman pengobatan Cina dan menjadi prinsip dari seni bela diri yang ada di Tiongkok. Sebagai contoh, itu ada Tai Kua, Tai Chi, dan Qigong, Qigong, dan Ramalan Qi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sifat dari Qi Jing Wu Wei. Nah, apa sih sifat Qi Jing Wu Wei? Jadi, itu merupakan suatu sifat di mana orang dianjurkan untuk berusaha berbuat sesuatu demi kepentingan bersama. Nah, namun tetap menjaga sikap mental yang tulus tanpa pamrih. Selain itu juga selalu mawas diri dalam usahanya mengajak masyarakat supaya mampu menjaga keharmonisan kehidupan masing-masing. Nah, sifat demikianlah yang antara lain ikut mendorong terbangunnya kelenteng-kelenteng yang bisa dipakai untuk menginap bagi orang-orang yang sedang bepergian jauh, serta menyediakan makanan cuma-cuma bagi yang menginap di sana. Ini semua bertujuan untuk melayani dan memudahkan masyarakat pada zamannya, sehingga sangat mendapat dukungan dari segala lapisan masyarakat. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang ajaran Tao. Jadi, ajaran Taoisme adalah ajaran yang lebih menekankan pada perbaikan akhlak umat manusia yang sudah rusak. Kemudian untuk dapat menjadi manusia yang bijaksana dengan tujuan terakhir yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara menyatu dengan Tao atau Tuhan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir terkait dengan pengertian secara singkat tentang mistisisme serta persamaan antara ajaran Taoisme dan mistisisme dalam Islam.
yaitu yang pertama ada pengertiannya secara singkat. Adapun menurut Lores Bagus, ia mengatakan bahwa misticisme itu merupakan suatu pendekatan spiritual dan non-destruktif kepada persekutuan jiwa dengan Allah atau apa saja yang dipandang sebagai realitas secara alam. Misticisme itu juga sebagai pergulatan diri dan upaya untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Sedangkan untuk persamaan antara kedua ajaran tersebut dalam Islam, yaitu keduanya sama-sama bertujuan untuk pembinaan aspek moral yang bertujuan mewujudkan stabilitas jiwa yang berkesi membangun penguasaan dan pengendalian hawa nafsu. Dalam hal ini yang paling ditekankan itu ialah pembinaan akhlak, baik akhlak kepada sesama manusia, terlebih lagi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.